Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang sudah kita bacakan tadi, Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Apa artinya? Dan janganlah kalian menikahi wanita musyrik hingga dia beriman. Nah, jadi kita tidak boleh menikahi wanita musyrik. Wanita musyrik ini ada dua. Yang pertama, wanita musyrik di luar Islam. Yang kedua, wanita musyrik di dalam Islam. Ya haram. Diislamkan dulu, Bu. Kalau begini, kalau kita menikahi wanita musyrik di luar Islam itu haram. Tapi kalau kita menikahi wanita musyrik di dalam Islam, ya bukan. Kita nikahi kemudian kita dakwahkan dia supaya tidak musyrik lagi. Kan banyak orang kadang-kadang menikah ternyata akidahnya belum betul. Ya kan? Banyak kadang-kadang seorang laki-laki menikahi wanita ternyata diam-diam dia meyakini sesuatu yang berbau syirik. Apa lantas pernikahannya batal? Enggak. Tapi kalau wanita musyrik di luar Islam, hukumnya haram. Nah, termasuk ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu juga sekarang sudah syirik. Di mana letak syiriknya? Ya. Jadi dibolehkan menikahi ahlul kitab itu maksudnya ahlul kitab dulu yang tidak musyrik. Yang kemudian mereka setelah menikah masuk Islam, bukan sekarang yang mengaku Isa anak Tuhan itu musyrik enggak? Nah, maka berdasarkan ayat ini enggak boleh. Orang Kristen sekarang meyakini apa? Isa anak Tuhan. Itu syirik enggak? Syirik. Maka berdasarkan ayat ini larangan menikahi orang Kristen. Laki-laki Muslim tidak boleh haram menikahi wanita Kristen. Walaupun mereka ahlul kitab. Dibolehkan menikahi ahlul kitab itu dulu ketika mereka belum berkeyakinan seperti itu, dan mereka setelah dinikahi masuk Islam, bukan sekarang terus menerus dalam beda agama itu. Gimana anaknya akhirnya? Lillah. Ya, anaknya jadi bagaimana nanti? Kalau anak memilih misalnya agama ibunya, berarti membiarkan anak kita masuk neraka. Apa begitu tanggung jawab seorang ayah? Atau membiarkan kalau istri kita tidak masuk Islam, membiarkan istri kita masuk neraka. Apa begitu seorang suami? Tidak dong. Kalau ada seorang ulama yang membolehkan itu mereka bertanggung jawab nanti sama Allah. Yang jelas menurut ayat ini nggak boleh. Syirik nggak mereka orang Kristen? Syirik. Di mana letak syiriknya? Jadi yang berkaitan kepada Tuhan, pada menurut ayat ini larangan kan? Iya. Apa juga? Apa kita peduli ulama sana ulama sini yang kalau ternyata tidak membawa dari Al-Quran dan hadis, nggak boleh. Kan sudah pernah saya jelaskan dulu. Surat Al-Ahzab 66, 67, 68. Masih ingat? Bagaimana bunyinya dulu? Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adallunna sabila. Rabbana atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Apa artinya itu? Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam api neraka, mereka mengatakan, ya Allah, seandainya dulu di dunia hanya mentaati Allah dan Rasulnya, maksudnya Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka mengatakan, ya Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adallunna sabila. Ya Allah, dulu kami di dunia telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Ya, fa'adallunna sabila.
Tapi mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Ya, Rabbana atihim dhifaini minal adab. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka. Siapa mereka tadi? Pembesar-pembesar dalam masalah agama, pemimpin. Siapa mereka itu? Rabbana atihim dhifaini minal adab. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka adab 2 kali lipat dibandingkan kami. Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jelas ya? Kita dilarang menikahi wanita musyrik. Itu wanita musyrik di luar Islam. Kalau dalam Islam bagaimana? Misalnya ada kita menikahi seorang perempuan, ternyata dia meyakini jimat misalnya. Padahal ya Rasulullah telah bersabda, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Innama ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya mantra, jimat-jimat, guna-guna itu syirik. Sah enggak pernikahannya? Boleh enggak? Boleh. Misalnya kita menikahi seorang perempuan, kita pikir lurus akidahnya, rupanya diam-diam dia ya memakai jimat. Terus apa, lantas kita ceraikan dia? Enggak. Tapi yang jelas tidak boleh kita menikahi wanita musyrik. Kalau waktu pernikahannya itu kita hadir, gimana Ustaz? Tanggung dosanya juga. Pada waktu kita nggak tahu, nggak ngerti. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam hal dosa dan Waktu itu kan belum paham Ustaz. Nggak tahu, nggak boleh. boleh. Sebab ada ustaz apa siapa namanya? Enggak boleh. Hadir dia. Nah, enggak boleh. Jelaskan ayat ini kan. Coba ulang balik. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita musyrik hingga dia beriman. Orang Kristen musyrik enggak? Musyrik. Orang Yahudi musyrik enggak? Mereka menjadikan Uzair anak Tuhan. Itu disebut dalam Al-Quran. Menjadikan Isa anak Tuhan. Sehingga turunlah ayat lam yalid. Jelas syirik. Kenapa pula ada ulama membolehkan nikah sama orang Kristen, sama orang yang hanya lantaran di mereka ahlul kitab? Ahlul kitab yang boleh dinikahi adalah wanita dulu yang tidak musyrik, dan mereka ketika dinikahi langsung masuk Islam. Bukan boleh terus hidup beda agama. Coba beda agama, hancur nggak anak-anak kita? Kalau seandainya anak kita pilih agama ibunya, bagaimana pertanggungjawaban seorang ayah? Terus kita membiarkan istri kita terus dalam Kristen misalnya. Bagaimana tanggung jawab seorang suami membiarkan istrinya masuk neraka? Kacau semua. Kita lihat artis-artis nikah beda agama biasa aja. Saya ada teman saya satu, istrinya Islam, Muslimah, dia Kristen, lebih parah lagi. Itu zina, itu berzina. Sampai keturunannya Ustaz ya? Sampai keturunannya gitu berzina gitu. Enggak, itu yang dosanya kan orang tuanya, anaknya enggak dosa. Ya. La tadiru wadiratun wisra ukhra. Seorang yang berdosa tidak mewarisi dosa orang lain. Nah, jadi Nah, bagaimana dengan kalangan Islam? Sebenarnya juga enggak boleh. Cuman kalau udah terlanjur pernikahannya sah, itu saja. Maka carilah orang yang bertauhid. Jangan kita menikah wanita musyrik. Makanya sebenarnya kalau menurut ayat ini kita harus tanya dulu sama perempuan itu. Wahai calon istriku, tes, apakah kamu begini, kita tanya mengenai masalah tauhid. Kalau ternyata dia dalam keadaan menyekutukan Allah, jangan kita menikah dulu sama dia. Dakwahkan dulu. Tapi hari ini kan enggak seperti itu. Kalau sudah engkaulah bulan, engkaulah bintang, mana ada urusan tauhid-tauhid lagi. Bila perlu detik ini terus menikah. Betul enggak? Anggap aja betul. Cinta. Kaulah bulan, engkaulah
Bintang. Ya. Sekarang cinta itu sebenarnya apa? Cinta itu 60% sebenarnya nafsu. Itu cuma nggak ada itu. Nggak ada cinta itu sebenarnya 60% nafsu. Jadi orang mengatakan sebelum menikah engkaulah cinta karena dia bernafsu ingin perempuan itu. Makanya setelah nanti sudah didapatkannya, tidak ada lagi kata-kata lofi-lofi, nggak ada lagi. Kalau dulu manggilnya Adinda, engkaulah sayangku, sekarang mana? Hai, tidak apa jangan. Maka jangan tertih. Cinta itu memang cinta yang sebenarnya ada, ya. Kasih sayang, tapi dibina atas ketakwaan, bukan atas kemaksiatan. Kalau cinta dibina atas kemaksiatan itu namanya nafsu. Contoh gini ya, misalnya ada orang sayang sama seseorang, tapi dijaganya perempuan itu, kalau dia nampak orang disuruh tutup, kalau dia nggak salat disuruh salat, dia sayang sama perempuan itu bisa kita mungkin bisa katakan dia itu sayang, cinta. Tapi kalau misalnya dia cinta pada seorang perempuan, dibawa ke sana, dibawa ke sini, nggak ada tuh nafsu tuh. Makanya ada orang bilang laki-laki itu buaya. Anjing, bukan lagi buaya. Maka jangan kita jadi kancil. Terkam. Tapi tidak semua ya. Ya, enggak semua. Ya. Nah, jadi paham ya maksud ayat ini, makanya Nabi mengatakan apa? Ida atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka terimalah. Jika kita tolak, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Hari ini kadang-kadang kan kita tidak seperti itu. Ada orang yang baik datang, dia mengajak anak kita ke surga lantaran karena dia nggak punya banyak uang, pekerjaan nggak jelas, kita tolak. Besoknya datang melamar, bawa mobil Fortune, toke sabu-sabu. Terima. Padahal dia mengajak anak kita ke neraka. Ini sering terjadi. Makanya saya bilang sama ibu-ibu kalau dilamar sama anak orang jangan tinggi-tinggi maharnya. Kenapa? Kenapa menurut ibu-ibu jangan tinggi-tinggi maharnya? Kenapa? Dalam agama tidak dibenarkan itu untuk memberatkan. Ya, betul. Itu betul. Tapi dalam keikhlasan laki-laki itu karena dia paling suka. Tapi ada fenomena sekarang. Sekarang saya tanya, orang yang betul-betul saleh cari uang itu secara halal atau secara haram? Halal. Nah, zaman sekarang mencari harta yang halal itu susah, dapatnya sedikit. Paham? Yang banyak uang siapa? Toke sabu-sabu tadi. Jadi kalau kita mahar tinggi-tinggi, yang sanggup melamar anak kita siapa? Toke sabu-sabu. Yang mau minta nggak berani, dia nggak ada uang dia. Kayaknya kalau kita tinggi-tinggi, yang lamar kita siapa? Anak kita? Toke sabu-sabu mau? Enggak juga lah Ustaz. Ya, enggak juga lah gitu. Kan enggak semua toki sabu yang Dia ada baiknya. Ini kan contoh. Contoh. Banyak yang baik kayak ini kan kita kasih contoh yang begini-begini. Maksudnya begitulah Bu, ya. Jangan kita memberatkan calon suami. Karena bisa jadi kalau kita beratkan nanti Allah kirim orang baik gara-gara nggak mampu kita tolak. Tapi sekarang fenomena Ustaz. Lihat tingkat pendidikannya. Nah, itulah. Sekarang. Betul saya bilang, kalau tinggi-tinggi sebagai contoh ya, ini ada satu kasus. Jadi ada orang lamar, ingin ditolak. Laki-laki itu ingin ditolak, tapi kalau ditolak secara langsung nggak enak. Maka ditingkatkanlah maharnya. Anggap. Langsung juga. Maksa. Sekarang coba misalnya ada orang misalnya mencari harta nggak peduli halal haram. Berapapun mungkin kalau kita bilang mungkin 1000 mayam pun dia sanggup. Masalahnya nanti bagaimana kehidupan anak kita?
Ada orang yang baik, hafal Quran 30 juz, saleh segala macam, dia hanya mampu 1 mayam. Kita tolak. Ada deh. Ada deh. Ada deh. Padu, dah bisa. Secara normal ini Ustaz. Nolak secara normal. Ya. Tapi kalau udah cinta Ustaz, Itulah. Jadi ini sebenarnya sudah menyalahi syariat. Di mana letak menyalahinya? Dalam Islam, pertama kesalahannya, dalam Islam mahar itu bukan simbol transaksi, bukan jual beli, status sosial. ya, bukan jual beli, bukan harga. Kalau harga wanita itu nggak bisa dihargai dengan 50 mayam. Murah sekali wanita itu harganya 50 mayam. Itu simbol tanggung jawab. Mahar itu bukan harga seorang wanita, tapi simbol tanggung jawab. Maka Nabi pernah menikahkan seorang sahabat hanya cincin besi. Apa lantas kemudian perempuan itu rendah? Dia seorang sahabiah yang mulia. Tapi Nabi mengatakan, khudu walau khatamun min hadid. Carilah mahar untuk saudaramu ini walaupun cincin besi. Kenapa Nabi Aisyah banyak kali kasih? Okey. Nabi kasih ke Aisyah. Saya tanya sekarang. Saat itu Nabi sudah diangkat jadi rasul apa belum? Apa juga? Saat itu belum diangkat jadi rasul. Memang pada saat itu tradisi orang Arab dengan unta, dan unta saat itu murah. Paham? Enggak seperti sekarang harganya 30 juta. Jangan kita ukur harga unta dengan harga sekarang. Dan memang tradisi orang Arab itu melamar seseorang dengan, dan saat itu Nabi sudah diangkat jadi rasul belum? Yang jadi pegangan kita kapan? Ketika diangkat jadi rasul. Cukup jelas. Nah, ketika jadi rasul apa kata Nabi? Khairun nisa'i, sebaik-baik wanita aisaruha ma'unah, yang mudah maharnya. Itu ketika diangkat jadi rasul. Maksudnya yang mudah apa? Kalau mudah misalnya 100 mayam, silakan. Kalau hanya mudah setengah mayam, silakan. Itu Ustaz, seperti di Jakarta itu kan artis Ustaz nggak pernah dengan mahar, itu selalu kan seperangkat alat sholat. Ya. Cuman aku Apa-apa, karena namanya mahar itu simbol tanggung jawab dan sesuatu yang berharga. Enggak mesti memang sebaik-baik mahar itu zahab, emas. Tapi kan apapun boleh, yang penting berharga. Terus ada yang dengan ayat Itu dia. hafal. Ya, mengajarkan kan. Ya. Jadi gini ya, ingin kita katakan bahwa sekarang ini sebenarnya kita juga telah melenceng. Seolah-olah mahar itu harga seorang. Jadi makanya ketika kita minta kurang, murah. Jangan lain. Kemana juga. Semua salah. Baik kali Ustaz ini. Itu dia. Jadi udah. Maksudnya apa? Yang ingin kita katakan kan sesuai dengan tafsir kita. Kita ingin mendapatkan menantu yang soleh. Maka jangan kita berberat-berat mahar, kecuali kalau dia mampu. Nanti emas dia cari sendiri. Kita hari ini kalau datang orang saleh, orang baik, melamar anak kita setengah mayam, mampu nyampu apa? Gambarnya masuk lah dia Ustaz. Masuk. Nengok orangnya. Setengah mayam kahina ni lah, murah dah, pep ya. Padahal dia mengajak anak kita. Udahlah, entah apa kita pikirkan itu ya. Makanya nanti setelah dia berkeluarga, ya, cekek mencekek, ya, tampar menampar, KDRT, siapa kita salahkan? Ya, persiapkan anak perempuan itu dengan ilmu. Siapa yang kita salahkan? Orang tua. Entah. Salah keadaan.
Dah lah ya. Dalam surat nikah kok zaman dulu ya, zaman saya nikah tahun 68. Itu di surat nikah itu kan ada kategori kalau kita disakiti, kalau kita gini itu bisa minta pasang. Dulu. Saya menikah Bu ya, kalau mau ibu-ibu percaya apa enggak? Saya menikah mahar saya hanya sebuah mushaf Al-Qur'an. Enggak ada emas. Terus kemudian apakah istri saya murah? Sampai sekarang saya cukup bahagia. Enggak ada pernah dia menjadi istri yang durhaka. Nah, dia suka Ustaz. Itu mushaf Al-Qur'an. Tapi dia menerima, mertua saya menerima. Enggak ada protes. Enggak ada tadi pegang penyampuh. Sekarang banyak juga, Ustaz. Langkah ala sholat. Saya lamar sendiri lagi. Sendiri saya lamar. Tekengon lagi. Terima? Gimana? Oh, angku. Saya mau kita kayak Ustaz dengan 10. Enggak usah cerita, enggak ngajak-ngajak. Ini mau sedekahkan Al-Quran di mana Ustaz kita kasih? Enggak tahu juga ya. Ada misalnya di Manasa apa yang Ustaz tahu? Ya, di mana Saya aja bawa 10 boleh. biji. Pesantren gitu. Pesantren atau ke panti asuhan. Ya. Panti asuhan. Mungkin ada tahu Ustaz di sana. Pesantren yang hafiz-hafiz itu. Ya, pesantren. Kalau Al-Quran cocoknya ke pesantren hafiz ya. Di mana di sana Ustaz? Hah? Mana Ustaz? Adanya? Aduh, nggak tahu juga pasti ya, karena saya kan lama di Banda Aceh. Kalau kan ada di jalan itu kan Ustaz yang tempat yang meninggalnya suhada-suhada sahabat-sahabat Nabi itu kan ada. Sebelah kiri kan ada yang bertingkat tuh, tempat sholat itu. Sebelum sebelum Mira. Apa itu? Sebelum Olegli ya? Olegli apa? Dekat Batili juga itu. Kan ada yang meninggal satu keluarga. Bajalan. Launan berani kan? Ya betul kuat. Belahu itu. Launan Itu. ya. Sama langga dia. Jalan sih arah sama langga. Ya, yuk lanjut nanti Ustaz pulang ntar lagi. Jangan Surat 1 nih, ayat 1 nih. Ya, udah kita lanjut ya. Ya, sudah masalah mau nyumbang Al-Quran nanti ibu-ibu pikir lagi ya. Kita lanjutkan. Jadi Allah berfirman tadi apa? Wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Sudah paham maksudnya? Janganlah kalian menikahi wanita musyrik ya, hingga dia beriman. Artinya apa? Kalau di luar Islam dia masuk Islam. Kalau dalam Islam ya ajarkan dia dulu tauhid. Sebaiknya begitu. Ya. Kemudian Allah melanjutkan wala amatun mu'minatun, budak perempuan. Nah, kalau budak di zaman Nabi itu kulitnya black sweet, hitam. Ada sweetnya? Sweetnya manis. Orang hitam tuh manis. Orang putih itu kelat. Enggak, saya mohon maaf. Jadi kata Nabi, wala amanatun wala amatun. Nah, dan sungguh ya amatun mukminatun, budak yang mukmin, artinya seorang budak tapi kemudian dia memeluk Islam, khairun, lebih baik min musyrikatin, daripada wanita musyrik walau ajabatkum, walaupun wanita musyrik ini membuat kalian terpukau gitu, terpana. Lebih bagus kita menikahi budak perempuan yang hitam, dia beriman, daripada orang musyrik walaupun menarik hatimu. Nah itu dia. Walaupun ayat ini berkenaan dengan wanita musyrik, itu artinya juga kita lebih bagus menikah dengan wanita mukmin, beriman, betul-betul salehah, walaupun dia enggak begitu cantik,
Daripada kita menikahi misalnya yang katanya artis-artis apa namanya, model-model itu yang cantik-cantik tapi ya kurang beriman. Makanya Nabi tadi mengatakan, "Idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang melamar anak perempuanmu orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka terimalah. Jika kita tolak, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Makanya kalau kita paham ya, enak kali hidup dunia ini. Semuanya orang-orang saleh, kebanyakan orang-orang saleh, salehah. Kita terima-terima aja. Gimana? Enggak, kata gurunya berdosa kita tolak orang yang misalnya mau lamar kita, orangnya Baik, orang beriman. Kalau menurut hadis tadi, itu kalau kita tolak akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Itu apa maknanya? Nggak boleh kita tolak. kalau kita nggak suka. Hah? Ya, Pak. Itulah masalahnya, kalau nggak suka, kenapa nggak suka sama orang beriman? Belum ada kerja misalnya Ustaz, dua-dua nggak ada kerja, si nganggur. Bukan apa? Kita nggak ada kerja. dia Begini masih ya. benar, Ustaz. Begini ya, kata Nabi tadi, jika kita tolak maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak ya. Walaupun bukan haram, tapi risikonya nanti ya, apa yang terjadi? Anak kita mungkin akan sengsara. Mungkin anak kita ingin menjadi wanita muslimah tapi terhalang dengan suami model begitu. Siapa yang merasakan? Kan bukan kita, anak kita. Kita memang mudah saja menerima atau menolak. Nah, simbol pertanyaan tadi, ya. Bagaimana kalau dia nggak punya pekerjaan? Nah, kalau nggak punya pekerjaan berarti dia nggak mungkin melamar. Karena syarat melamar anak orang apa? Kata Nabi, "Ya ma'syaras syababi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Ada tuntunannya. Wahai kaum muda, jika kamu telah mampu, ba'ah itu artinya apa? Mampu lahir, baru kemudian menikahlah. Bukan berarti langsung lamar anak orang hanya bermodalkan hafal Quran, hanya bermodalkan rajin salat, lamar anak orang. Itu betul mau kasih makan apa? Paham ya? Ketika orang melamar, dia berarti sudah mampu memberi nafkah. Kalau ada yang nekat-nekat melamar walaupun orang baik, nanti kerjanya nggak ada, ya itu ya nggak mungkin kita terimalah. Kan ada juga gitu, nekat-nekat aja. Nah, kayak dia udah menikah sampai ini marah apa? Itu nggak bagus juga. Hanya warisan. Ya, itu. Jadi idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka terimalah. Jika kita tolak, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Nah, walaupun boleh kita tolak, tapi risikonya nanti itu. Ya. Kalau enggak, kenapa ada orang kawin cerai? Padahal kalau yang kawin cerai itu apa yang kurang? Wajah cantik, wajah genteng, harta banyak, tapi ternyata kawin cerai juga. Ya udahlah, kita lanjutkan ya. Jadi apa kata Allah tadi sini? Wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik walaupun menarik hatimu. Nah, dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa ya kita lebih mengutamakan wanita yang beriman. Ya, kita usahakan kita menikahi wanita yang benar-benar beriman walaupun dia miskin. Harta itu perlu tapi bukan nomor satu. Jadi ini berkaitan dengan wanita musyrik. Kita lanjutkan. Ya gitu ya.
Kemudian Allah berfirman juga, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahi laki-laki musyrik hingga dia beriman. Nah, kalau tadi larangan menikahi wanita musyrik. Apalagi Nabi mengatakan kalau memilih perempuan itu yang paling benar lidzatid din, yang memiliki agama. Memang jamaluhu, wajah perlu, jamaluha wa maluha, tapi yang paling penting adalah yang memiliki agama yang bagus, akhlak yang bagus. Nah, dalam ayat ini juga Allah melarang kita menikahi laki-laki musyrik. Kita dilarang menikahi laki-laki musyrik, siapapun dia. Nah, bagaimana kalau musyrik di dalam Islam? Nah, sebaiknya jangan. Kalau sudah terlanjur menikah, maka pernikahannya sah. Misalnya kan ada orang melamar kita pikir dia orang baik, rupanya suka pergi ke dukun. Lantas apakah kemudian perkawinannya batal? Tidak. Nah, cuman ya tadi, kalau memang nggak tahan lagi daripada kita diajaknya ke neraka, minta cerai aja. Ya, minta cerai dibolehkan apabila kita untuk menyelamatkan iman. Yang tidak boleh kita minta cerai karena kita ada pil. Apa pil? Pria idaman lain. Nah, Nabi mengatakan ayyuma imra'atin sa'alat zaujahu at-talaq bi ghairi perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya, ya, tanpa alasan yang syar'i, faharamun, ya, rahiyatul jannah, maka haram baginya mencium bau surga. Wanita mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, faharamun rahiyatul jannah, maka Allah haramkan baginya bau surga. Gimana? Pasti ada alasan. Nah, Kalau yang perempuan minta cerai, Ustaz, terus udah berapa lama berbalik lagi pikiran mau balik, sah nggak tuh, Ustaz? boleh, Masa idah boleh. boleh, selagi belum habis masa iddah rujuk. Kalau ini sudah habis masa Nikah balik. Harus itulah. Nikah balik. Kawan. Mahar kita. Hah? Hah? Pakai jinak betah. Mahar gitu namanya. Ya, kalau namanya nikah baru ya seperti awal lagi. Tapi yang dibilang pakai cincin buta itu gimana, Ustaz? Itu apabila dia sudah 3 kali. Dah ketiga kali. 3 kali dia 3 kali peristiwa talak, bukan 3 kali ucap. 3 kali peristiwa talak. Misalnya gini, cerai. Nah, udah tuh rujuk lagi. Atau nikah lagi. Minta cerai lagi sampai 3 kali, maka itu enggak boleh lagi. Itu namanya talak bain. Ada yang paham kita sekali ucap. Itu salah, enggak ada di zaman Nabi seperti itu. Banyak di kampung saya banyak. Bahaya itu. Karena kadang-kadang karena emosi ya. Nah, enggak boleh. Ya. Jadi sekali ucap, sekali walaupun mengucapkan aku talak kamu talak 3, tapi jatuhnya sekali. Ya. 3 kali itu maksudnya 3 kali peristiwa. 3 kali menikah cerai. Nah. Ya. Dan 3 kali rujuk lah, Ustaz, ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi apa? Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik hingga dia beriman. Ya. Wala abdun mu'minun, hamba budak, sungguh budak. Di zaman Nabi ada budak, tapi kemudian Nabi suruh membebaskan, ya. Tapi ada
bebaskan secara pelan-pelan. Jadi seorang budak ya yang beriman khairun min musyrikin, lebih baik dari laki-laki musyrik walau a'jabakum, walaupun laki-laki musyrik itu menarik hati. Jadi para ulama ahli tafsir banyak membahas hal ini, di antaranya menghubungkan bahwa ya orang yang wajahnya biasa-biasa tapi akhlaknya bagus itu lebih bagus daripada laki-laki yang ganteng gagah tapi akhlaknya buruk. Dan kita rasakan nanti banyak akhirnya kawin cerai. Kalau kita lihat orang kawin cerai itu kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Apalagi maaf ya, secantik-cantik wajah ya, kalau akhlaknya buruk, nah, saya ulangi ya, secantik-cantik wajah kalau akhlaknya buruk, seolah-olah wajahnya lama-lama kelihatan seperti iblis betina. Betul. Seburuk-buruk orang, seburuk-buruk wanita, kalau akhlaknya baik lama-lama memancarkan kecantikan. Nah, betul. Relatif, Ustaz. Nggak percaya, Bu? Iya. Kenapa? Karena ketakwaan kita itu memberikan kita selalu berbaik sangka, mensyukuri apa yang ada, sehingga kelihatan hal itu menjadi indah. Karena iman kita indah. Nah, coba kata Nabi apa? Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Kata Nabi, ada 3 hal jika terdapat pada diri seorang akan membuat manisnya iman. Di antaranya apa? Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang tidak mencintai orang lain. Misalnya seorang laki-laki tidak mencintai istrinya kecuali karena Allah. Walaupun istrinya jelek sekali tapi dia mencintai karena Allah, maka akan membuat manisnya iman. Kalau imannya manis apa? Nampak cantik kan? Kalau iman kita manis. Tapi kalau iman kita pahit, secantik apapun istri kita, karena lihat akhlaknya jelek, tetap kita lihatnya muak, kita lihatnya. Buktinya apa? Orang cantik-cantik kawin cerai kawin. Kenapa dia minta cerai? Karena enggak udah malas lihat mukanya kan? Kenapa? Muka ini cermin dari tingkah laku. Ini tingkah laku. Kalau hati kita baik, muka kita pun nampak bersih. Tapi kalau hati kita coba contoh aja. Hati kita muka pun kita gini. Seganteng apapun orang ngeri lihat wajah kita. Udah senyum tapi Makanya ibu-ibu, ini ada satu rahasia saya kasih. Kalau ibu ingin kelihatan cantik, selalu cantik, permanen cantiknya, cantikkan hati. Otomatis wajah akan cantik. Tapi kalau hati kita tidak cantik, sehebat apapun kita olah-olah muka kita yang pakai skin cara lah, tetap jelek dalam pandangan suami kita. Kenapa? Akhlak kita enggak kita kasih cantik. tanda kutip misalnya suami kan. Suami. Bukan lain. Ya. Sebenarnya hidup ini sederhana aja kalau kita paham. Ya. Ya betul ya. Nah, jadi kita tadi apa kata Allah? Janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik hingga dia beriman. Seorang budak, seorang budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, ya. Lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu menarik hati. Ya. Betul Bu ya? Ibu-ibu sudah berkeluarga kan? Udah 30 tahun. Bagaimana ibu-ibu memandang suami? Masih ganteng? Alhamdulillah. Kenapa ganteng? Karena hatinya ganteng. Coba suatu saat misalnya, ini maaf ya, ini sekedar tes saja. Suatu saat misalnya hati suami ibu-ibu misalnya kan marah sekali sama ibu-ibu. Marah sekali, pokoknya tanpa alasan yang jelas dia ngamuk-ngamuk. Wajahnya berubah tiba-tiba kan? Bro, kayak ada tanduk aja kan?
Betul lah? Ya kan? Nah, ya kan? Itulah rahasianya. Jadi yang kita solek bukan hanya wajah tapi juga hati kita, coba kita solek. Kalau itu yang paling penting. Enggak mudah aja, coba kita tes. Misalnya coba orang ya, lihat wajah saya. Coba bisa lihat ibu lihat wajah saya. Lantas saya bilang, apa tengok-tengok? Hilangkan kegantengan saya. Seakan-akan. Ya, sekarang coba saya tes lagi. Saya bilang, Assalamualaikum ibu-ibu yang salehah. Makin ganteng kan? Pede amat. Jadi apa? Jadi nikmati aja hidup ini dengan apa? Manisnya iman tadi itu, saling mencintai karena Allah. Nah, tadi di antara sebab tadi kata Nabi yang membuat manisnya iman. Kenapa? Hati bersih. Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidak menyayangi orang lain kecuali karena Allah. Coba sayangi suami karena Allah. Ya. Ada jadinya tuh Ustaz. Sayangi suami karena Allah. Allah, bukan karena dompetnya. Gara-gara dompetnya. Dompetnya juga. Dompetnya juga. Ya. Kita lanjutkan sikit lagi. Ulaika yad'u ilan nar. Kemudian Allah lebih memperjelaskan, wanita musyrik atau laki-laki musyrik mengajak ke neraka. Ini jelas ya. Ulaika yad'u ilan nar. Wanita musyrik atau laki-laki musyrik mengajak ke neraka. Kalau kita perlebar, wanita yang akhlaknya buruk, laki-laki yang akhlaknya buruk mengajak ke neraka. Ada memang itu. Ya. Perempuan selalu memaksa suaminya beli itu, beli ini. Lantas kemudian ada juga seorang suami memaksa istrinya harus begini, harus begitu, padahal hal itu tidak diridhoi oleh Allah. Boleh enggak seorang istri patuh? Enggak. Oh, boleh. Ya, kalau yang kayak gitu nggak boleh lah. Enggak boleh. La ta'ata fi maksyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Taat itu mesti dalam kebaikan. Ya. Wajah boleh berubah, Bu. Enggak ada di antara kita yang selalu cantik, enggak ada di antara kita yang selalu ganteng. Sekarang saya aja secara pribadi saya udah malas bercermin sekarang. Kenapa? Ibu-ibu tahu sendiri. Tapi yang paling penting coba, yang tetap berkekalan itu adalah hati kita yang cantik. Hati kita yang ganteng. Kenapa mungkin kita cemburu lihat, coba lihat kita. Ada orang sudah tua umur 80 tapi masih mesra-mesra jalan pagi-pagi sama-sama senyum-senyum. Kenapa? Mereka enggak lihat lagi bentuk, tapi lihat bentuk apa lagi? Gigi udah enggak ada. Udah peot gitu, tapi tetap saling bahagia bersama-sama. Ini kalau berhasil sampai kita dengan suami kita sampai kita tua, sampai menghembus nafas terakhir masing-masing senyum. Yuk kita berangkat yuk Adinda. Ini enggak udah tua-tua bercerai. Apa pula tuh udah tua-tua bercerai? Emangnya enak hidup sendiri? Ini udah tua-tua pun minta cerai. Apa lantas maaf kita bilang jangan tersinggung ya. Kita umur sudah misalnya 70. Minta cerai. Terus apakah setelah cerai ada orang yang mau menikahi kita? Jarang kan? Makanya pertahankan yang sudah kecuali kalau dipanggil oleh Allah. Minta cerai. Ya kurang-kurang sikit itulah perlu ada dakwah dalam rumah tangga. Suruh ngaji. Tidak ada yang tidak bisa dirubah. Wajahnya bisa berubah. Wajahnya bisa dirubah. Ya. Sikit lagi. Ya. Ulaika yad'u ilan nar. Mereka itu siapa mereka tadi? Wanita musyrik atau laki-laki
musyrik yad'una ilan nar. Mereka mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Sementara Allah mengajak ke surga. Bagaimana Allah mengajak ke surga? Tadi misalnya Allah berfirman, jangan kamu nikahi wanita musyrik, jangan menikahi laki-laki musyrik. Ya. Wal maghfirah, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'ithnihi, dan Allah menyeru kepada surga dan keampunannya. Ya. Sementara wanita musyrik, laki-laki musyrik menyeru kepada neraka. Allah mengajak kepada surga dan keampunannya. Ya. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya tadi ya, bahwa kita tidak boleh menikahi wanita musyrik, tidak boleh menikahi laki-laki musyrik dan sebagainya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan mereka semuanya mengambil pelajaran. Ya. Ya. Pas ya. Jam berapa udah? Jam 3. Enggak, itu baru jam 3. Ya.